Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 23 Januari 2021, dalam pekan biasa yang kedua, bersama Pastor Anton Mikael yang sedang bertugas melayani di Seminarium Angin Memiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 23 Januari pada pekan biasa yang kedua. Semoga Anda semua sehat adanya. Mari kita mengawali dengan membuat tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena begitu besar rahmat-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Kini hadirlah bersama kami, bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabda-Mu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Permenungan kita dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 22. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang menarik bagi saya dalam Injil yang singkat hari ini adalah Yesus dikatakan tidak waras. Tidak waras karena ia tidak sempat makan lagi. Pelayanannya membuat ia tidak sempat makan, sehingga kaum keluarganya mengatakan, wah, dia tidak waras lagi. Menarik. Kalau kita memahami konteks dari bacaan hari ini, kita akan memahami mengapa Yesus tidak sempat makan. Saat itu, Yesus berada di wilayah Galilea. Ia berkeliling dari kota ke kota dalam wilayah Galilea untuk mengadakan tugas perutusannya, yakni mengajar, dan dalam pengajaran itu ia juga membuat banyak mujizat. Nah, tindakan inilah yang membuat Yesus begitu banyak dikenal orang. Orang-orang mencari dia tidak hanya dari wilayah Galilea, dari ujung utara Galilea, dari Tirus dan Sidon, tetapi daerah Yudea pun datang untuk mencari Yesus. Orang banyak yang berkerumun inilah yang membuat Yesus tergerak hatinya untuk melayani mereka. Ketergerakan hati Yesus ini kemudian membuat ia lupa pada makan. Inilah yang membuat para keluarganya ketika melihat Yesus tidak makan lagi, dia mengatakan tidak waras lagi. Ini sangat menarik, saudara-saudara yang terkasih. Apa yang dapat kita renungkan dari Injil hari ini? Bagi saya ada satu hal, yakni totalitas. Totalitas dalam pelayanan. Yesus menunjukkan totalitasnya dengan ketergerakan hatinya melayani mereka yang datang, melayani dengan pengajaran, dan juga melayani mereka yang sakit dengan penyembuhan. Totalitas inilah yang dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi kita umat beriman saat ini bagaimana dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menunjukkan totalitas yang sungguh dalam pelayanan kita masing-masing? Banyak contoh yang dapat kita berikan, misalnya dalam keluarga. Sebagai bapak, pernahkah atau sudahkah kita menunjukkan totalitas dalam mengayomi keluarga? Sebagai ibu, sebagai penjaga keluarga, sudahkah mengayomi atau juga memberikan totalitas dalam keluarga? Sebagai anak-anak, sudahkah menunjukkan totalitas dalam penghormatan kepada orang tua dan melaksanakan tugas yang dipercayakan dalam keluarga? Dalam lingkungan masyarakat dan dalam lingkungan pekerjaan, kita pun harus menunjukkan totalitas ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus. Pelayanan yang total, yang melibatkan hati, yang memiliki ketergerakan hati, tidak hanya setengah-tengah, tapi sungguh membuat kita mau dan mampu bekerja dengan bagus sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Konteks hidup kita, saya dan Anda mau mengajak kita untuk bersikap total dalam pelayanan kita masing-masing. Semoga sabda Tuhan
Yesus yang menjadi contoh memampukan kita untuk bersikap total dalam pelayanan kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena sabdamu hari ini mengajar kami untuk bersikap total dalam pelayanan kami masing-masing, dalam konteks dan dimanapun kami berada, senantiasa bersikap total, memberikan diri sepenuhnya, memberikan hati sepenuhnya pada apa yang kami kerjakan dan apa yang kami buat. Bantulah kami ya Tuhan. Semoga kami juga sebagaimana Yesus mampu bersikap total dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamire Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.